Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 10 pembesaran sehat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin KM untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum mulai saya absen dulu. Abdurrahman, Asalfa, Aisyah, Alpino, Amel, Anissa, Aini, Bumi, Dela, Yumna, Jesya. Oke, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita di pertemuan selanjutnya. Oke. Kelas 10.1, materi yang kita akan pelajari adalah tentang berpikir komputasional pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita ke materi, apa yang kamu lakukan saat bersiap pergi ke sekolah? Sebelum ke sekolah biasanya apa dulu persiapan? Mandi. Yang pertama, bangun mandi dulu. Bangun. Kedua, mandi. Ketiga, wudhu. Sholat ya. Keempat, kelima, berangkat ke sekolah. Pakai baju, berangkat ke sekolah. Nah itu langkah-langkah kalian persiapan sebelum sekolah ya. Jadi dari rumah itu apa yang disiapkan untuk pergi ke sekolah. Ini gambaran tentang berpikir komputasional. Jadi kita belajar ini untuk supaya intinya adalah menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat, tapi sistematis dan terukur. Ya, kamu mungkin kan pergi ke sekolah, sebelum pergi ke sekolah apa yang kamu lakukan? Mandi, langsung berangkat. Kan dia gitu ya. Tapi kan ada urutan langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada gambaran? Lanjut lagi. Nah, contoh aktivitas pagi: bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Termasuk ganti baju, misalkan yang beragama Islam mungkin beribadah gitu ya. Tapi yang penting-pentingnya saja ini: bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Ini adalah contoh berpikir komputasional. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada materi, saya akan mengasih pretest dulu. Silakan buka HP-nya. Saya akan bagikan link soal kepada KM. Silakan diisi sesuai dengan kemampuan ya, karena kita belum pelajari secara mendalam. Nah, silakan di-sharekan kan ke. Jadi aplikasi ini untuk sebelum ke pembelajaran lebih mendalam, saya mau melihat kemampuan masing-masing tentang berpikir komputasional ini. Silakan dikerjakan dengan waktu 5 menit ya, karena pretest belum post test. Silakan isikan nama, kelas,
baru prepare, jadi jangan jangan saya jadikan nilai. Nanti postnya baru saya jadikan nilai. Ini hanya mengecek kemampuan awal kalian. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, kelas 10 satu pemasaran, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional dan keempat pilarnya. Ada apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma dengan bahasa sendiri. Kedua, peserta didik mampu menerapkan dekomposisi untuk memecah masalah sehari-hari menjadi sub masalah. Ketiga, peserta didik mampu merancang solusi dalam bentuk algoritma atau flowchart untuk sebuah studi kasus sederhana. Dan yang terakhir, peserta didik mampu bekerjasama dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Yang tadi ya, kita pertama saya kasih pertanyaan pemantik, bagaimana itu berpikir komputasional itu berjalan. Contohnya adalah sebelum berangkat ke sekolah. Berarti kamu ada gambaran ya, secara gambaran besar. Yang pertama, 4 prinsip utama dekomposisi. Kedua apa? Ketiga abstraksi, dan keempat algoritma. Nah, dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah sesuatu yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Ini saya kasih contoh, membersihkan rumah. Jadi kan gambaran besar itu membersihkan rumah. Kita pecah menjadi sub-sub bagian. Ini yang disebut dengan dekomposisi. Contohnya, menyapu, mengepel, membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar tidur. Tapi secara globalnya itu adalah membersihkan rumah. Tetapi kan di dalam rumah itu ada dapur, ya, ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada ruang makan, ruang belajar. Jadi yang tadinya membersihkan rumah dipecah menjadi sub-sub bagian. Menyapu, ngepel, membersihkan kamar mandi dan lain. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Yang selanjutnya adalah pengenalan pola. Proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pola atau ketentuan dalam data menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Contohnya, kalau di smartphone itu ada pengenalan wajah, ya. Pakai apa? Nah, pengenalan wajah pada konsep menggunakan pengenalan wajah untuk membuka kunci layar. Membuka pengguna membuka perangkat hanya dengan melihat. Jadi ini contohnya, ada pembagian pola yang dibaca oleh mesin. Itulah tentang pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi adalah proses menyederhanakan informasi dengan memfokuskan pada detail yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh resep makanan, menyederhanakan proses memasak dengan memberikan instruksi langkah demi langkah. Menghilangkan detail yang tidak perlu seperti urutan memasak yang tepat untuk setiap bahan. Pengguna hanya perlu mengikuti langkah-langkah tersebut untuk menghasilkan makanan yang diinginkan. Contohnya membuat nasi goreng, beli beras, kan seperti itu ya. Tapi dengan abstraksi ini yang penting-pentingnya yang tadi kan pakai baju. Nah itu termasuk ke dalam abstraksi yang tidak relevan, berarti ya. Ngerti? Jadi contohnya yang tidak relevan. Contohnya membuat nasi goreng. Gak mungkin kan kita beli berasnya, beli gas, beli kompor, kan lama ya. Tetapi yang pentingnya. Berarti yang penting itu contohnya apa? Kalau buat nasi goreng, siapkan nasi.
nasi itu termasuk ke dalam bahan. Disiapkan wajan, berarti itu termasuk ke dalam alat. Berarti di garis besar atas itu adalah siapkan alat dan tidak mungkin kan beli beras Pak, nggak punya uang jadi nggak jadi buat nasi goreng kan, nggak mungkin seperti itu. Jadi urutan-urutan yang pentingnya sah. Ada juga yang tidak relevan, contohnya ya beli beras, beli bumbu seperti itu. Karena itu sudah ada alat dan bahan. Ke gambar ya, ini atraksi. Yang selanjutnya adalah algoritma, adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang terstruktur dan terukur untuk menyelesaikan suatu contoh, membuat nasi goreng, membuat kopi, membuat air. Contohnya membuat nasi goreng kan, ada urutan-urutan yang mungkin bisa kita buat untuk menjadikan nasi goreng. Contohnya pertama kan buat alat dan siapkan alat dan kedua siapkan apa? Kalau buat nasi goreng secara sistematis, siapkan wajan, terus masukkan minyak, terus pecahkan telur, terus apa namanya? Oseng, terus masukkan nasi, terus masukkan bumbu penyedap rasa, terus apa lagi? Masukkan kecap, aduk sampai rata. Apa lagi? Nasi goreng siap. Ngerti? Yang kedua, membuat kopi. Algoritmanya siapkan gelas, terus masukkan kopi, masukkan air. Berarti kopi dulu ya. Masukkan kopi, terus lalu air panas, terus kopi siap. Nah itu ya kelas 11 gambaran tentang algo menyelesaikan masalah secara terurut dan terstruktur. Tidak mungkin kamu membuat kopi, hidangkan kopi, nggak mungkin. Jadi ada membuat air teh juga sama lah, gambarnya seperti itu yang disebut dengan algoritma. Nah sebelum ke pembayaran KPD, ada yang ditanyakan tentang ini? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, ini duduknya udah per kelompok. Silakan kerjakan kerjanya. Silakan kerjakan langsung satu kelompok satu saja. Silakan diskusi kelompok. Silakan diskusi kelompok. Diskusi. Diskusi ya.
10 menit lagi ya. Bagi dua sama bagi dua. Atau berarti di sana? Kalau di sana semuanya tuh. Jajan. Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami akan
keempat, desain algoritma. Susun langkah-langkahnya. Buatlah rencana perjalanan yang akan langkah. Itinerary dari awal hingga akhir agar jelas dan mudah diikuti oleh semua orang. Kamu bisa menulisnya dalam bentuk daftar bernomor. Algoritma rencana perjalanan. Jam 7.30 berangkat ke Museum Geologi. Jam 9 tiba di Museum Geologi. Jam 12 makan siang. Jam 1 berangkat menuju Gunung Sate. Jam 5 tiba kembali di sekolah dan selesai. Baik, segitu saja presentasi dari hasil kerja kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Nama saya Ridho Sialta, saya izin bertanya, apa manfaat dari berpikir secara komputasional yang secara sudah kita pelajari tadi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ridho, yaitu membantu dalam memecahkan masalah secara terstruktur, melatih pola pikir logis, dan meningkatkan kemampuan analisis. Apakah ada lagi yang menanyakan? Boleh? Perkenalkan, nama saya Bumi Alfiansa. Saya ingin bertanya, jelaskan karakteristik tentang berpikir komputasional. Baik, izin menjawab. Karakteristik berpikir komputasional itu 1. Pemecahan masalah atau problem solving. 2. Berpikir logis atau dan analitis. 3. Kreativitas. Lalu yang kelima yaitu kolaborasi dan yang keenam algoritma. Apakah ada pertanyaan lain? Boleh? Perkenalkan, nama saya Syifa Al-Fatihani dan saya ingin bertanya, menurut kalian pola biaya apa atau pola ukur mana yang lebih sulit diatur, terus kenapa? Menurut izin menjawab dari pertanyaan Sinta, yang paling sulit yaitu keterbatasan, cenderung ke pola waktu lebih sulit diatur dibandingkan pola biaya. Ini karena waktu adalah sumber daya yang terbatas dan tidak bisa diulang. Sedangkan biaya bisa diatur dengan lebih fleksibel melalui perencanaan dan pengelolaan yang cermat. Apakah ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya ingin bertanya, apa saja tampilan berpikir komputasional yang diterapkan dalam merencanakan perjalanan bersama? Baik, izin menjawab dari pertanyaan Melati. Apa saja sih 4 pilar berpikir komputasional yang diterapkan dalam merencanakan perjalanan wisata? 4 pilarnya yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh? Perkenalkan, nama saya Indra. Pertanyaannya, apa itu algoritma dalam konteks materi perencanaan wisata? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Indra. Jadi algoritma adalah rangkaian langkah-langkah terstruktur dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Apakah ada pertanyaan lain? Apa sudah cukup? Baik, kami akan menutup presentasi ini. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ke post test. Karena kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir. Sekarang kita post test. Silakan kalian untuk men-sharekan
Oke, silakan kerjakan. Sudah beres? Oke, sudah langsung kirim ya. Silakan langsung kirim. Oke. Mas mau satu pemasaran. Saya sudah mulai proses. Sekarang selanjutnya adalah kesimpulan. Dari materi tentang berpikir komputasional ada 4 pilar ya. Apa aja berpikir komputasional? 4 pilar itu. 1. Dekomposisi. 2. Mengenal pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Algoritma ya. Jadi dari materi tadi yang disampaikan itu yang pertama dekomposisi, itu memecahkan menjadi sub-sub bagian masalah. Pengenalan pola, ya, contohnya tadi di handphone ya, bagaimana sebuah mesin bisa mengenali pola muka kita. Kalau seperti sidik jari kan, kalau yang tidak HP-nya itu tidak akan terbuka. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu ada yang relevan, ada yang penting, ada yang tidak penting. Contohnya kalau di bahan makanan kan tidak mungkin semuanya dimasukkan, tapi hal-hal yang penting saja.
Dan yang keempat adalah algoritma. Dari keempat itu terakhirnya adalah Algoritma. mengurutkan masalah menjadi solusi yang terstruktur dan terurut. Oke, itu tentang berpikir komputasional. Ada yang mau menyimpulkan? Nah, refleksi. Apa satu hal yang paling menarik kalian pelajari hari ini? Jadi bisa menyimpulkan. Ayo sebutkan nama, berdiri saja. Apa satu hal penting menarik yang kalian pelajari hari ini? Berdiri, nama, sebutkan nama. Nama saya Kalesha dari kelompok 2. Saya akan menjawab soal yaitu apa satu hal penting menarik yang kalian pelajari hari ini, yaitu saya bisa menyimpulkan masalah atau menyelesaikan masalah dengan cepat, yaitu dengan salah satu pilar-pilar berpikir dengan Berpikir komputasional. Terus ada lagi? Udah. Ada lagi yang mau merefleksi? Apa satu hal paling menarik? Ada yang mau? Apa satu hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Ada lagi nggak? Enggak. Kedua, bagaimana kalian bisa menggunakan cara berpikir ini untuk menyelesaikan masalah lain di luar pelajaran ini? Apakah bisa? Bisa. Bisa. Contohnya ada yang mau mencontohkan? Di selain pelajaran. Saya. Oke, sok. Gak apa-apa. Perkenal lagi. Gak usah langsung aja. Misalnya kan aku teh punya tugas dari Ibu Yani, yaitu membuat video dengan berkelompok. Dari pelajaran ini saya bisa menyelesaikan masalah itu dengan pertama kan saya membuat video, jadi saya akan mengurutkan Langkah-langkah. langkah-langkah untuk membuat video tersebut dan akan menjadi lebih cepat karena pertama-tama saya bisa melakukannya dengan lebih cepat. Udah? Oke. Nah, selanjutnya itu untuk materi tentang berpikir komputasional. Oke, untuk minggu depan materinya adalah tentang literasi digital. Ya, mudah-mudahan kalian sehat. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Materinya adalah tentang literasi digital. Sebelum mengakhiri, kita mulai dulu. Silakan kalian pimpin untuk berdoa. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran